kumpulan cerita dan karomah Syekhona Khalil, bangkalan ulama besar yang digelar oleh para kiai sebagai Syekhona, yakni guru kami, karena kebanyakan kiai-kiai dan pengasuh pondok pesantren di Jawa dan Madura pernah belajar dan nyantri dengan beliau. Pribadi yang dimaksudkan ialah Kiai Khalil. Tentunya dari sosok seorang ulama besar seperti Syekhona Khalil mempunyai karomah. Adapun karomah Syekhona Khalil diantaranya, satu, tertawa keras di dalam salat pada suatu hari, di dalam salat jemaah yang dipimpin oleh Syekhona di sebuah pesantren tempat Syekhona Khalil mencari ilmu. Syekhona Khalil muda tertawa cukup keras sehingga teman-temannya takut kalau kiai akan marah karena sikapnya itu. Dugaan mereka tidak keliru, setelah selesai salat sang kiai menegur Syekhona Khalil muda dengan sikapnya yang tertawa cukup keras waktu salat tersebut yang memang dilarang dalam Islam. Ternyata, Syekhona Khalil muda masih terus tertawa meskipun kiai sangat marah terhadapnya. Akhirnya Syekhona Khalil menjawab bahwa ketika salat berjamaah berlangsung dan melihat sebuah berkat, wadah nasi waktu kenduri, di atas kepala sang kiai. Mendengar jawaban tersebut, sang kiai menjadi sadar dan merasa malu atas salat yang ia pimpin tersebut. Karena sang kiai ingat bahwa selama salat berlangsung, dia memang merasa tergesa-gesa untuk menghadiri kenduri sehingga mengakibatkan salatnya tidak khusyuk. 2. Debat kepiting dan rajungan. Pada suatu hari, para ulama Mekah berkumpul di Masjidil Haram untuk berdiskusi membahas masalah dan hukum Islam yang sedang terjadi di Mekah. Semua persoalan didiskusikan tanpa hambatan dan selalu mendapatkan solusi dan kesepakatan semua ulama tersebut. Akan tetapi pada masalah mengenai halal atau haramnya kepiting dan rajungan terjadi banyak pendapat dan tidak menemukan solusi. Syekhona Khalil pada waktu itu berada di antara peserta diskusi sambil mendengarkan dengan tekun sambil sekali-sekali tersenyum melihat silang pendapat para peserta diskusi. Melihat jalan buntu permasalahan yang ada di hadapnya, Syekhona Khalil minta izin untuk menawarkan solusi untuk masalah tersebut. Akhirnya Syekhona Khalil dipersilahkan untuk naik ke atas mimbar oleh pimpinan diskusi. Setelah tiba di atas mimbar, Syekhona Khalil berkata, "Saudara sekalian, ketidaksepakatan kita dalam menentukan hukum kepiting dan rajungan ini menurut saya disebabkan karena saudara sekalian belum melihat secara pasti wujud kepiting dan rajungan," ujar Syekhona Khalil. Semua ulama hadir dalam diskusi tersebut menyetujui keterangan Syekhona Khalil tersebut. "Saudara sekalian, adapun wujud kepiting seperti ini," ucap Syekhona Khalil sambil memegang kepiting yang masih basah. "Sedangkan yang rajungan seperti ini," lanjut Syekhona Khalil sambil memegang rajungan yang masih basah, "seakan baru mengambil dari laut." Semua hadirin merasa terpana dan suasana menjadi gaduh karena keanehan tersebut. Mereka hanya bisa merasa heran dan bingung dari mana Syekhona Khalil mendapatkan kepiting dan rajungan dengan sekejap saja. Maka setelah kejadian tersebut, masalah halal atau haramnya kepiting dan rajungan telah menemukan solusinya. Sejak kejadian itu, Syekhona Khalil menjadi ulama disegani di antara ulama Masjidil Haram. 3. Ke Makkah naik kerocok, sejenis daun aren dapat mengapung di air. Pada suatu sore di pinggir pantai daerah Bangkalan, Syekhona Khalil hanya ditemani oleh Kiai A.S. Syamsul Arifin, salah seorang murid dan sahabatnya. Mereka membicarakan perihal urusan pesantren dan persoalan umat. Tak terasa waktu sudah berlangsung lama dan matahari hampir terbenam. "Kita belum sholat ashar Syekhona," kata Kiai A.S. Syamsul Arifin. "Astagfirullah," kata Syekhona Khalil menyadari kehilafannya. "Waktu ashar hampir habis, kita tidak mungkin sholat secara sempurna Kiai," ucap Kiai Syamsul Arifin. "Kalau begitu, ambil kerocok untuk kita pakai ke Makkah," kata Syekhona Khalil. Setelah mendapatkan kerocok, mereka menumpanginya di atas kerocok tersebut. Beberapa saat ketika Syekhona Khalil menatap ke Makkah, tiba-tiba kerocok yang ditumpanginya melesat dengan cepat ke arah Makkah. Sesampainya ke Makkah,
Azan sholat ashar baru saja dikumandangkan dan mereka mendapatkan saf pertama sholat ashar berjamaah di Masjidil Haram. 4. Mengubah arah kiblat masjid. Pada suatu hari, Syekhona Khalil sedang melihat masjid yang sedang dibangun oleh menantu beliau yaitu Kiai Muntaha. Ketika melihat arah kiblat pada masjid tersebut, Syekhona Khalil menegur sang menantu yang alim itu untuk membetulkan arah kiblat masjid yang sedang dibangunnya itu. Sebagai orang alim, Kiai Muntaha mempunyai alasan dalam menentukan arah kiblat tersebut. Beberapa argumen ditunjukkan kepada Syekhona Khalil dalam penentuan arah kiblat tersebut. Melihat menantunya tidak ada tanda-tanda. Untuk mendengar nasihatnya, Syekhona Khalil tersenyum sambil berjalan ke arah tempat pengimaman diikuti sang menantu. Syekhona Khalil mengambil sebuah kayu untuk melubangi dinding tembok arah kiblat dan menyuruh Kiai Muntaha untuk melihat lubang pada dinding masjid di tempat pengimaman. Betapa kagetnya Kiai Muntaha setelah melihat lubang itu. Sang menantu melihat dalam lubang kecil itu terlihat Ka'bah yang berada di Makkah dengan sangat jelas. Dengan penglihatan itu, Kiai Muntaha heran dan sadar bahwa arah kiblat yang menjadi kiblat bangunan masjidnya salah. Arah kiblat bangunan masjid terlalu miring dan terbukti benar apa yang dikoreksi Syekhona Khalil. 5. Membelah diri. Kesaktian lain dari K.H. Khalil adalah kemampuannya membelah diri. Dia bisa berada di beberapa tempat dalam waktu bersamaan. Pernah ada peristiwa aneh saat beliau mengajar di pesantren. Saat berceramah, Syekhona Khalil melakukan sesuatu yang tak terpantau mata. Tiba-tiba baju dan sarung beliau basah kuyup. Cerita Kiai Ghazi. Para santri heran. Sedangkan beliau sendiri cuek, tak mau menceritakan apa-apa. Langsung ngeloyor masuk rumah, ganti baju. Teka-teki itu baru terjawab setengah bulan kemudian. Ada seorang nelayan sowan ke Syekhona Khalil. Dia mengucapkan terima kasih, karena saat perahunya pecah di tengah laut, langsung ditolong Syekhona Khalil. Kedatangan nelayan itu membuka tabir. Ternyata saat memberi pengajian, Syekhona Khalil dapat pesan agar segera ke pantai untuk menyelamatkan nelayan yang perahunya pecah. Dengan karomah yang dimiliki, dalam sekejap beliau bisa sampai laut dan membantu si nelayan itu, papar Kiai Ghazi yang kini tinggal di Wedomartani Ngemplak Sleman ini. 6. Menyembuhkan orang lumpuh seketika. Dalam buku yang berjudul Tindak Lampah Rombau Yai Syekh Ahmad Jauhari Umar menerangkan bahwa Syekhona Khalil Bangkalan termasuk salah satu guru Rombau Yai Syekh Ahmad Jauhari Umar yang mempunyai karomah luar biasa. Diceritakan oleh penulis buku tersebut sebagai berikut. Suatu hari, ada seorang keturunan Cina sakit lumpuh, padahal ia sudah dibawa ke Jakarta, tepatnya di Betawi, namun belum juga sembuh. Lalu ia mendengar bahwa di Madura ada orang sakti yang bisa menyembuhkan penyakit. Kemudian pergilah ia ke Madura, yakni ke Syekhona Khalil untuk berobat. Ia dibawa dengan menggunakan tandu oleh 4 orang, tak ketinggalan pula anak dan istrinya ikut mengantar. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan orang Madura yang dibopong karena sakit, kakinya kerobohan pohon. Lalu mereka sepakat pergi bersama-sama berobat ke Syekhona Khalil. Orang Madura berjalan di depan sebagai penunjuk jalan. Kira-kira jarak kurang dari 20 meter dari rumah Syekhona Khalil, muncullah Kiai Khalil dalam rumahnya dengan membawa pedang seraya berkata, "Mana orang itu? Biar saya bacok sekalian." Melihat hal tersebut, kedua orang sakit tersebut ketakutan dan langsung lari tanpa ia sadari sedang sakit. Karena Syekhona Khalil terus mencari dan membentak-bentak mereka, akhirnya tanpa disadari, mereka sembuh. Setelah Syekhona Khalil wafat, kedua orang tersebut sering ziarah ke makam beliau. 7. Kisah pencuri timun. Tidak bisa duduk. Pada suatu hari petani timun di daerah Bangkalan sering mengeluh. Setiap timun yang siap dipanen selalu kedahuluan dicuri maling. Begitu peristiwa itu terus-menerus, akhirnya petani timun itu tidak sabar lagi. Setelah bermusyawarah, maka diputuskan untuk sowan ke Syekhona Khalil. Sesampainya di rumah Syekhona Khalil,
Sebagaimana biasanya kiai tersebut sedang mengajarkan kitab Nahwu. Kitab tersebut bernama Jurumiyah, suatu kitab tata bahasa Arab tingkat pemula. Assalamualaikum, Kiai, ucap salam para petani serentak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab Syekhona Holil. Melihat banyaknya petani yang datang, Syekhona Holil bertanya, sampaian ada keperluan? Ya benar, Kiai. Akhir-akhir ini ladang timun kami selalu dicuri maling, kami mohon kepada Kiai penangkalnya, kata petani dengan nada memohon penuh harap. Ketika itu, kitab yang dikaji oleh Kiai kebetulan sampai pada kalimat koma Zaidun yang artinya Zaid telah berdiri. Lalu serta-merta Syekhona Holil berbicara sambil menunjuk kepada huruf koma Zaidun. Ya, karena pengajian ini sampai koma Zaidun, ya koma Zaidun ini saja pakai sebagai penangkal, seru Kiai dengan tegas dan mantap. Sudah, Pak Kiai, ujar para petani dengan nada ragu dan tanda tanya. Ya, sudah, jawab Syekhona Holil menandaskan. Mereka puas mendapatkan penangkal dari Syekhona Holil. Para petani pulang ke rumah mereka masing-masing dengan keyakinan kemujaraban penangkal dari Syekhona Holil. Keesokan harinya, seperti biasanya petani ladang timun pergi ke sawah masing-masing. Betapa terkejutnya mereka melihat pemandangan di hadapannya. Sejumlah pencuri timun berdiri terus-menerus. Tidak bisa duduk. Maka tak ayal lagi, semua maling timun yang selama ini merajalela diketahui dan dapat ditangkap. Akhirnya penduduk berdatangan ingin melihat maling yang tidak bisa duduk itu, semua upaya telah dilakukan, namun hasilnya sia-sia. Semua maling tetap berdiri dengan muka pucat pasi karena ditonton orang yang semakin lama semakin banyak. Satu-satunya jalan agar para maling itu bisa duduk, maka diputuskan wakil petani untuk sowan ke Syekhona Holil lagi. Tiba di kediaman Syekhona Holil, utusan itu diberi obat penangkal. Begitu obat disentuhkan ke badan maling yang sial itu, akhirnya dapat duduk seperti sedia kala. Dan para pencuri itu pun menyesal dan berjanji tidak akan mencuri lagi di ladang yang selama ini menjadi sasaran empuk pencurian. Maka sejak saat itu, petani timun di daerah Bangkalan menjadi aman dan makmur. Sebagai rasa terima kasih kepada Syekhona Holil, mereka menyerahkan hasil panenannya yaitu timun ke pondok pesantren berdokar-dokar. Sejak itu, berhari-hari para santri di pondok kebanjiran timun, dan hampir-hampir di seluruh pojok-pojok pondok pesantren dipenuhi dengan timun. 8. Kisah ketinggalan kapal laut. Kejadian ini pada musim haji, kapal laut pada waktu itu, satu-satunya angkutan menuju Mekah. Semua penumpang calon haji naik ke kapal dan bersiap-siap, tiba-tiba seorang wanita berbicara kepada suaminya, "Pak, tolong saya belikan anggur, saya ingin sekali," ucap istrinya dengan memelas. "Baik, kalau begitu. Mumpung kapal belum berangkat, saya akan turun mencari anggur," jawab suaminya sambil bergegas keluar kapal. Suaminya mencari anggur di sekitar ajungan kapal, nampaknya tidak ditemui penjual buah anggur seorang pun. Akhirnya dicobanya masuk ke pasar untuk memenuhi keinginan istrinya tercinta, dan meski agak lama, toh akhirnya anggur itu didapat juga. Betapa gembiranya sang suami mendapatkan buah anggur itu. Dengan agak bergegas, dia segera kembali ke kapal untuk menemui istrinya. Namun betapa terkejutnya setelah sampai ke ajungan kapal yang akan ditumpangi. Semakin lama semakin menjauh. Sedih sekali melihat kenyataan ini, ia duduk termenung tidak tahu apa yang mesti diperbuat. Di saat duduk memikirkan nasibnya, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang menghampirinya. Dia memberikan nasihat, "Datanglah kamu kepada Kiai Holil Bangkalan, utarakan apa musibah yang menimpa dirimu," ucapnya dengan tenang. Kiai Holil pikirnya. Siapa dia, kenapa harus ke sana? Bisakah dia menolong ketinggalan saya dari kapal? Begitu pertanyaan itu berputar-putar di benaknya. Segeralah ke Syekhona Holil minta tolong padanya agar membantu kesulitan yang kamu alami. Insya Allah, lanjut orang itu menutup pembicaraan. Tanpa pikir panjang lagi,
berangkatlah sang suami yang malang itu ke Bangkalan. Setibanya di kediaman Saikhona Holil, langsung disambut dan ditanya. Ada keperluan apa? Lalu suami yang malang itu menceritakan apa yang dialaminya mulai awal hingga datang ke Saikhona Holil. Tiba-tiba kiai itu berkata, "Loh, ini bukan urusan saya, ini urusan pegawai pelabuhan. Sana pergi." Lalu suami itu kembali dengan tangan hampa. Sesampainya di pelabuhan, sang suami bertemu lagi dengan orang laki-laki tadi yang menyuruh ke Saikhona Holil, lalu bertanya, "Bagaimana, sudah bertemu Saikhona Holil?" "Sudah, tapi saya disuruh ke petugas pelabuhan," katanya dengan nada putus asa. "Kembali lagi, temui Saikhona Holil," ucap orang yang menasehati dengan tegas tanpa ragu. Maka sang suami yang malang itu pun kembali lagi ke Saikhona Holil. Begitu dilakukannya sampai berulang kali. Baru setelah ketiga kalinya, Saikhona Holil berucap, "Baik kalau begitu. Karena sampeyan ingin sekali, saya bantu sampeyan." "Terima kasih Kiai," kata sang suami melihat secercah harapan. "Tapi ada syaratnya," ucap Saikhona Holil. "Saya akan penuhi semua syaratnya," jawab orang itu dengan sungguh-sungguh. Lalu Saikhona Holil berpesan, "Setelah ini, kejadian apapun yang dialami sampeyan jangan sampai diceritakan kepada orang lain, kecuali saya sudah meninggal. Apakah sampeyan sanggup?" Seraya menatap tajam. "Sanggup Kiai," jawabnya spontan. "Kalau begitu ambil dan pegang anggurmu, pejamkan matamu rapat-rapat," kata Saikhona Holil. Lalu sang suami melaksanakan perintah Kiai Holil dengan patuh. Setelah beberapa menit berlalu, dibuka matanya pelan-pelan. Betapa terkejutnya dirinya sudah berada di atas kapal tadi yang sedang berjalan. Takjub heran bercampur jadi satu, seakan tak mempercayai apa yang dilihatnya. Digosok-gosok matanya, dicubit lengannya. Benar kenyataan, bukannya mimpi, dirinya sedang berada di atas kapal. Segera ia temui istrinya di salah satu ruang kapal. "Ini anggurnya, Dik. Saya beli anggur jauh sekali," dengan senyum penuh arti seakan tidak pernah terjadi apa-apa dan seolah-olah datang dari arah bawah kapal. Padahal sebenarnya dia baru saja mengalami peristiwa yang dahsyat sekali yang baru kali ini dialami selama hidupnya. Terbayang wajah Saikhona Holil, dia baru menyadarinya bahwa beberapa saat yang lalu, sebenarnya dia baru saja berhadapan dengan seseorang yang memiliki karomah yang sangat luar biasa. 9. Saikhona Holil dipenjara oleh penjajah. Masa hidup Saikhona Holil tidak luput dari gejolak perlawanan terhadap penjajah. Tetapi, dengan caranya sendiri Saikhona Holil melakukan perlawanan. Pertama, ia melakukannya dalam bidang pendidikan. Dalam bidang ini, Saikhona Holil mempersiapkan murid-muridnya untuk menjadi pemimpin yang berilmu, berwawasan, tangguh dan mempunyai integritas, baik kepada agama maupun bangsa. Ini satu di antaranya, Kiai Hashim Asy'ari, pendiri pesantren Tebuireng. Carry yang kedua, Saikhona Holil tidak melakukan perlawanan secara terbuka, melainkan ia lebih banyak berada di balik layar. Realitas ini tergambar, bahwa ia tak segan-segan untuk memberi suluk, mengisi kekuatan batin, tenaga dalam, kepada pejuang, pun Saikhona Holil tidak keberatan pesantrennya dijadikan tempat persembunyian. Ketika pihak penjajah mengetahuinya, Kiai Holil ditangkap dengan harapan para pejuang menyerahkan diri. Tetapi, ditangkapnya Saikhona Holil, malah membuat pusing pihak Belanda, karena ada kejadian-kejadian yang tidak bisa mereka mengerti, seperti tidak bisa dikuncinya pintu penjara, sehingga mereka harus berjaga penuh supaya para tahanan tidak melarikan diri. Di hari-hari selanjutnya, ribuan orang datang ingin menjenguk dan memberi makanan kepada Saikhona Holil, bahkan banyak yang meminta ikut ditahan bersamanya. Kejadian tersebut menjadikan pihak Belanda dan sekutunya merelakan Saikhona Holil untuk dibebaskan saja. 10. Saikhona Holil berguru ke Kiai Pasuruan. Ketika Saikhona Holil masih muda, dia mendengar bahwa di Pasuruan ada seorang Kiai yang sangat sakti mandraguna. Namanya Abu Darin.
Khalil muda ingin sekali belajar kepada Abu Darin. Semangat untuk menimba ilmu itu begitu menggebu-gebu pada dirinya sehingga jarak tempuh yang begitu jauh dari Bangkalan di Pulau Madura ke Pasuruan di Pulau Jawa tidak dianggapnya sebagai rintangan berarti, meski harus berjalan kaki. Namun apa daya, sesampainya Khalil muda di desa Wilungan, Pasuruan, tempat Kiai Abu Darin membuka pesantren, ternyata Kiai Abu Darin sudah wafat. Dia meninggal hanya beberapa hari sebelum kedatangan Khalil muda. Habislah harapannya untuk mewujudkan cita-citanya berguru kepada kiai yang mempunyai ilmu tinggi tersebut. Dengan langkah gontai karena capek fisik dan penat mental, hari berikutnya KH Olil bertaziah ke makam Kiai Abu Darin. Di depan pusara Kiai Darin, Khalil membaca Al-Quran hingga 40 hari. Dan pada hari yang ke-41, ketika Khalil tengah ketiduran di makam, Kiai Abu Darin hadir dalam mimpinya. Dalam kesempatan itu almarhum mengatakan kepada Khalil, niatmu untuk belajar sungguh terpuji. Telah aku ajarkan kepadamu beberapa ilmu, maka peliharalah. Khalil lalu terbangun, dan serta-merta dia sudah hafal kandungan kitab Imriti, Ashmoni, dan Alfiah, kitab utama pesantren. 11. Melindungi calon santrinya dari musibah. Pada kisah yang lain, Syekhona Khalil berusaha melindungi calon santrinya dari musibah, padahal dia berada di Bangkalan, sementara si calon santri di tengah alas roban, Batang, Pekalongan. Menurut cerita si calon santri yang bernama Muhammad Amin, ia berangkat dari Kempek, Cirebon, bersama 5 orang temannya menuju Bangkalan, Madura, untuk berguru kepada Syekhona KH Olil. Mereka tidak membawa bekal apa-apa kecuali beberapa lembar sarung, baju, dan celana untuk tidur, parang, serta titikan, alat pemantik api yang terbuat dari batu. Setelah berjalan kaki berhari-hari, menerobos hutan dan menyeberangi sungai, mereka sampai di tepi hutan roban di luar kota Batang, Pekalongan. Hutan itu terkenal angker, sehingga tidak ada yang berani merambahnya. Pohon-pohon yang ada di hutan itu besar-besar, semak belukar sangat tinggi, banyak binatang buas di dalamnya. Namun yang lebih menyeramkan, banyak perampok yang berkeliaran di tepi hutan itu. Mereka perampok yang kejam dan tidak segan-segan membantai mangsanya kalau melawan. Menjelang malam, tatkala 6 orang calon santri itu sedang mencari tempat untuk tidur, tiba-tiba muncul sesosok laki-laki. Namun karena tampangnya biasa-biasa saja, mereka tidak menaruh curiga. Bahkan orang itu kemudian bertanya apa mereka punya titikan, karena ia akan menyulut rokok. Namun setelah benda itu dipegangnya, ia mengatakan bahwa batu itu terlalu halus sehingga sulit dipakai untuk membuat api. Masih perlu dibikin kasar sedikit, kata orang itu sambil memasukkan batu tersebut ke mulutnya lalu menggigitnya sehingga pecah menjadi 2. Terbelalak mata 6 orang calon santri itu menyaksikan kekuatan mulut laki-laki itu. Mereka gemetar ketakutan. Serahkan barang-barang kalian, hardik orang itu. Amin, yang paling berani di antara mereka, menjawab, kalau barang-barang kami diambil, kami tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Bangkalan. Mendengar kata Bangkalan, orang itu tampak was-was. Mengapa kalian ke sana? Dia balik bertanya. Kami mau berguru kepada Syekhona Khalil, jawab Amin. Tersentak laki-laki itu, seperti pemburu tergigit ular berbisa. Wajahnya pucat pasi, bibirnya menggigil. Jadi kalian mau nyantri sama Syekhona Khalil? Betul, sahut 6 calon santri itu bersamaan. Mereka gembira karena merasa tidak akan dirampok. Tapi dugaan itu meleset. Kalau begitu, serahkan semua barangmu kepadaku, kata lelaki itu. Kalian tidur saja di sini, dan aku akan menjaga kalian semalaman. Makin ketakutan saja para remaja itu. Mereka kemudian memang membaringkan badan tapi mata tidak bisa diajak tidur semalaman, maut seakan sudah dekat saja. Keesokan harinya, selepas mereka salat subuh, lelaki itu mengajak mereka pergi. Ayo kita berangkat,
ujarnya. Kemana? Tanda tanya-tanya para calon santri. Akan kuantar kalian keluar dari hutan ini agar tidak diganggu oleh perampok lain, jawabnya tampak ramah. Dalam hati mereka bertanya-tanya, apa maunya orang ini? Namun sebelum pertanyaan itu terjawab, orang itu berkata, sebenarnya kalian akan aku rampok, dan menjual kalian kepada ondernaming untuk dijadikan kuli kontrak di luar Jawa. Tapi ilmu saya akan berbalik. Mencelakakan diri saya kalau berani mengganggu para calon santri Syekhona Khalil. Sebab guru saya pernah dikalahkan Syekhona Khalil dengan ilmu putihnya, maka 6 remaja dari Kempek itu kian mantap untuk nyantri ke Bangkalan. Terlebih lagi baru di perjalanan saja untuk menuju pesantren Syekhona Khalil mereka telah memperoleh karamah dari pemimpin pesantren tersebut. 12. Kedatangan. Macan suatu hari di bulan Syawal Syekhona Khalil tiba-tiba memanggil santrinya. Anak-anakku, sejak hari ini kalian harus memperketat penjagaan pondok pesantren. Pintu gerbang harus senantiasa dijaga, sebentar lagi akan ada macan masuk ke pondok kita ini, kata Syekhona Khalil agak serius. Mendengar tutur guru yang sangat dihormati itu, segera para santri mempersiapkan diri. Waktu itu sebelah timur Bangkalan memang terdapat hutan-hutan yang cukup lebat dan angker. Hari demi hari, penjagaan semakin diperketat, tetapi macan yang ditunggu-tunggu itu belum tampak juga. Memasuki minggu ketiga, datanglah ke pesantren pemuda kurus, tidak berapa tinggi berkulit kuning langsat sambil menenteng kopor seng. Sesampainya di depan pintu rumah Syekhona Khalil, lalu mengucap salam. Mendengar salam itu, bukan jawaban salam yang diterima, tetapi Kiai malah berteriak memanggil santrinya, hei santri semua, ada macan, ayo kita kepung. Jangan sampai masuk ke pondok, seru Syekhona Khalil bak seorang komandan di medan perang. Mendengar teriakan Syekhona kontan saja semua santri berhamburan, datang sambil membawa apa yang ada, pedang, celurit, tongkat, pacul untuk mengepung pemuda yang baru datang tadi yang mulai nampak kelihatan pucat. Tidak ada pilihan lagi kecuali lari 1000 langkah. Namun karena tekad ingin nyantri ke Syekhona Khalil begitu menggelora, maka keesokan harinya mencoba untuk datang lagi. Begitu memasuki pintu gerbang pesantren, langsung disongsong dengan usiran ramai-ramai, demikian juga keesokan harinya. Baru pada malam ketiga, pemuda yang pantang mundur ini memasuki pesantren secara diam-diam pada malam hari. Karena lelahnya pemuda itu, yang disertai rasa takut yang mencekam, akhirnya tertidur di bawah kentongan surau. Secara tidak diduga, tengah malam Syekhona Khalil datang dan membantu membangunkannya. Karuan saja dimarahi habis-habisan. Pemuda itu dibawa ke rumah Syekhona Khalil. Setelah berbasa-basi dengan 1000 alasan, baru pemuda itu merasa lega setelah resmi diterima sebagai santri Syekhona Khalil. Pemuda itu bernama Abdul Wahab Hasbullah. Kelak kemudian hari santri yang diisyaratkan macan itu, dikenal dengan nama Kiai Wahab Hasbullah, seorang kiai yang sangat alim, jagoan berdebat, pembentuk komite Hijaz, pembaharu pemikiran. Kehadiran Kiai Wahab Hasbullah di mana-mana selalu berwibawa dan sangat disegani baik kawan maupun lawan. Bagaikan seekor macan, seperti yang diisyaratkan. 13. Santri yang tidak ikut jamaah dan di antara karomahnya, pada suatu hari menjelang pagi, santri bernama Bahar dari Sidogiri merasa gundah, dalam benaknya tentu pagi itu tidak bisa sholat subuh berjamaah. Ketidakikutsertaan Bahar sholat subuh berjamaah bukan karena malas, tetapi disebabkan halangan junub. Semalam Bahar bermimpi tidur dengan seorang wanita. Sangat dipahami kegundahan Bahar. Sebab wanita itu adalah istri Syekhona Khalil, istri gurunya. Menjelang subuh, terdengar Kiai Khalil marah besar sambil membawa sebilah pedang seraya berucap, santri kurang ajar, santri kurang ajar. Para santri yang sudah naik ke masjid untuk sholat berjamaah merasa heran dan tanda tanya, apa dan siapa yang dimaksud santri kurang ajar itu. Subuh itu Bahar memang tidak ikut sholat
berjamaah, tetapi bersembunyi di belakang pintu masjid. Seusai sholat subuh berjamaah, Syekhona Khalil menghadapkan wajahnya kepada semua santri seraya bertanya, "Siapa santri yang tidak ikut berjamaah?" ucap Syekhona Khalil nada menyelidik. Semua santri merasa terkejut, tidak menduga akan mendapat pertanyaan seperti itu. Para santri menoleh ke kanan kiri, mencari tahu siapa yang tidak hadir. Ternyata yang tidak hadir waktu itu hanyalah Bahar. Kemudian Syekhona Khalil memerintahkan mencari Bahar dan dihadapkan kepadanya. Setelah diketemukan lalu dibawa ke masjid. Syekhona Khalil menatap tajam-tajam kepada Bahar seraya berkata, "Bahar, karena kamu tidak hadir sholat subuh berjamaah maka harus dihukum. Tebanglah 2 rumpun bambu di belakang pesantren dengan petok ini," perintah Syekhona Khalil. Petok adalah sejenis pisau kecil, dipakai menyabit rumput. Setelah menerima perintah itu, segera Bahar melaksanakan dengan tulus. Dapat diduga bagaimana Bahar menebang 2 rumpun bambu dengan suatu alat yang sangat sederhana sekali, tentu sangat kesulitan dan memerlukan tenaga serta waktu yang lama sekali. Hukuman ini akhirnya diselesaikan dengan baik. "Alhamdulillah sudah selesai Kiai," ucap Bahar dengan sopan dan rendah hati. "Kalau begitu, sekarang kamu makan nasi yang ada di nampan itu sampai habis," perintah Syekhona kepada Bahar. Sekali lagi santri Bahar dengan patuh menerima hukuman dari Syekhona Khalil. Setelah Bahar melaksanakan hukuman yang kedua, santri Bahar lalu disuruh makan buah-buahan sampai habis yang ada di nampan yang telah tersedia. Mendengar perintah ini santri Bahar melahap semua buah-buahan yang ada di nampan itu. Setelah itu santri Bahar diusir oleh Kiai Khalil seraya berucap, "Hai santri, semua ilmuku sudah dicuri oleh orang ini," ucap Kiai Khalil sambil menunjuk ke arah Bahar. Dengan perasaan senang dan mantap santri Bahar pulang meninggalkan pesantren Kiai Khalil menuju kampung halamannya. Memang benar, tak lama setelah itu, santri yang mendapat isyarat mencuri ilmu Syekhona Khalil itu, menjadi kiai yang sangat alim, yang memimpin sebuah pondok pesantren besar di Jawa Timur. Kiai beruntung itu bernama Kiai Bahar, seorang kiai besar dengan ribuan santri yang diasuhnya di pondok pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. 14. Kedatangan Habib suatu hari menjelang sholat maghrib. Seperti biasanya Syekhona Khalil mengimami jamaah sholat bersama para santri kedemangan. Bersamaan dengan Syekhona Khalil mengimami sholat, tiba-tiba kedatangan tamu berbangsa Arab. Orang Madura menyebutnya Habib. Seusai melaksanakan sholat, Syekhona Khalil menemui tamunya, termasuk orang Arab yang baru datang itu. Sebagai orang Arab yang mengetahui kefasihan bahasa Arab, Habib menghampiri Syekhona Khalil seraya berucap, "Kiai, bacaan Al-Fatihah antum. Anda kurang fasih," tegur Habib. Setelah berbasa-basi beberapa saat, Habib dipersilahkan mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat maghrib. Tempat wudhu ada di sebelah masjid itu. "Silahkan ambil wudhu di sana," ucap Syekhona sambil menunjukkan arah tempat wudhu. Baru saja selesai wudhu, tiba-tiba sang Habib dikejutkan dengan munculnya macan tutul. Habib terkejut dan berteriak dengan bahasa Arabnya yang fasih untuk mengusir macan tutul yang makin mendekat itu. Meskipun Habib mengucapkan bahasa Arab sangat fasih untuk mengusir macan tutul, namun macan itu tidak pergi juga. Mendengar ribut-ribut di sekitar tempat wudhu, Syekhona Khalil datang menghampiri. Melihat ada macan yang tampaknya penyebab keributan itu, Syekhona Khalil mengucapkan sepatah dua patah kata yang kurang fasih. Anehnya, Seng macan yang mendengar kalimat yang dilontarkan Syekhona Khalil yang nampaknya kurang fasih itu, macan tutul bergegas menjauh. Dengan kejadian ini, Habib paham bahwa sebetulnya Syekhona Khalil bermaksud memberi pelajaran kepada dirinya, bahwa suatu ungkapan bukan terletak antara fasih dan tidak fasih, melainkan sejauh mana penghayatan makna dalam ungkapan itu. 15. Berselisih suatu ketika. Habib Jindan bin Salim berselisih pendapat dengan seorang ulama, manakah pendapat yang paling sahih dalam ayat Maliki Yaumiddin, Malikinya dibaca Ma'aliki,
dengan memakai alif setelah mim, ataukah Maliki, tanpa alif. Setelah berdebat tidak ada titik temu, akhirnya sepakat untuk sama-sama datang ke Syekhona Keramat, Syekhona Khalil Bangkalan. Ketika itu kiai yang jadi mahaguru para kiai Pulau Jawa itu sedang duduk di dalam mushala, saat rombongan Habib Jindan sudah dekat ke mushola sontak saja Syekhona Khalil berteriak, "Ma'aliki Yaumidin ya Habib, Ma'aliki Yaumidin Habib," teriak Syekhona Khalil Bangkalan menyambut kedatangan Habib Jindan. Tentu saja dengan ucapan selamat datang yang aneh itu, Seng Habib tak perlu bersusah payah menceritakan soal sengketa Maliki Yaumidin ataukah Ma'aliki Yaumidin itu. Demikian cerita Habib Lutfi bin Yahya ketika menjelaskan perbedaan pendapat ulama dalam bacaan ayat itu pada tafsir Tabari. 16. Didatangi tamu di Bangkalan Madura, hidup sepasang suami istri yang cukup bahagia. Pada suatu hari, sang suami berkata kepada istrinya, "Bu, saya ingin sekali sowan, berkunjung ke Kiai Khalil," katanya pada suatu pagi. "Itu bagus sekali, Pak, tetapi apa yang akan kita bawa sebagai oleh-oleh kepada Kiai Khalil? Kita tidak mempunyai apa-apa kecuali sebuah bentul," jawab istrinya. "Tidak apa-apa, bentul itu saja yang kita bawa. Asalkan kita ikhlas, insya Allah akan diterima," tegas sang suami meyakinkan istrinya. Maka berangkatlah suami istri tersebut ke Syekhona Khalil. Dengan berbekal tawakal dan sebuah bentul, mereka yakin akan diterima Syekhona Khalil dengan baik. Bentul adalah makanan sangat sederhana sejenis talas. Sesampainya di kediaman Syekhona Khalil kedatangannya sudah ditunggu. Mereka disambut dengan hangat. "Kiai, saya tidak membawa apa-apa, hanya sebuah bentul ini yang bisa kami haturkan untuk Kiai," ucap sang suami rada malu-malu. "Wah, kebetulan, saya memang ingin makan bentul," jawab Syekhona Khalil. Menghibur. Kemudian Syekhona Khalil memanggil beberapa santri dan menyuruhnya untuk merebus bentul yang baru diterimanya itu. Tak lama setelah itu, santri datang membawa bentul yang sudah direbus itu. Syekhona Khalil kelihatan sangat senang dan suka terhadap bentul itu, lalu dimakannya sampai habis. Suami istri yang sowan ke Syekhona Khalil itu merasa senang, sebab apa yang dikhawatirkan selama ini menjadi kegembiraan. Beberapa hari kemudian, suami istri itu ingin sowan kembali ke Syekhona Khalil. Masih segar diingatan suami istri itu akan kesukaan Syekhona Khalil. Kali ini, tidak seperti terdahulu, mereka membawa oleh-oleh bentul sebanyak-banyaknya dengan harapan Syekhona Khalil sangat senang menerimanya. Maka berangkatlah suami istri tersebut ke ulama karismatik itu. Tidak seperti dahulu, dugaan mereka meleset, mereka disambut dingin. Begitu juga dengan oleh-oleh yang banyak itu, Syekhona Khalil tidak menerima oleh-olehnya dan disuruh bawa pulang kembali. Pada saat mereka pulang disadarinya apa yang telah mereka lakukan selama ini. Ternyata, oleh-oleh bentul yang pertama diniatkan semata-mata karena keikhlasan dan tawakal kepada Allah, sedangkan sowan yang kedua tidak dilanda ikhlas, tetapi rasa pamrih. Mereka meyakini atas kekuatannya sendiri dan merasa dirinya mampu membawa oleh-oleh kepada Syekhona, dan itu sangat tidak disukai Syekhona Khalil. 17. Hanya disuruh perbanyak bakai istighfar. Suatu hari Syekhona Khalil kedatangan 3 tamu yang menghadap secara bersamaan. Syekhona bertanya kepada tamu yang pertama, "Sampeyan ada keperluan apa?" "Saya pedagang, Kiai. Tetapi hasil tidak didapat, malah rugi terus-menerus," ucap tamu pertama. Beberapa saat Syekhona Khalil menjawab, "Jika kamu ingin berhasil dalam berdagang, perbanyak baca istighfar," pesan Kiai mantap. Kemudian Syekhona bertanya kepada tamu kedua, "Sampeyan ada keperluan apa?" "Saya sudah berkeluarga selama 18 tahun, tapi sampai saat ini masih belum diberi keturunan," kata tamu kedua. Setelah memandang kepada tamunya itu, Syekhona Khalil menjawab, "Jika kamu ingin punya keturunan, perbanyak baca istighfar," tanda Syekhona.
Kini, tiba giliran pada tamu yang ketiga. Saikhona juga bertanya, "Sampeyan ada keperluan apa?" "Saya usaha tani, Kiai, namun, makin hari hutang saya makin banyak, sehingga tak mampu membayarnya," ucap tamu yang ketiga, dengan raut muka serius. "Jika kamu ingin berhasil dan mampu melunasi hutangmu, perbanyak baca istighfar," pesan Saikhona kepada tamu yang terakhir. Berapa murid Saikhona Khalil yang melihat peristiwa itu merasa heran. Masalah yang berbeda, tapi dengan jawaban yang sama, resep yang sama, yaitu menyuruh memperbanyak membaca istighfar. Saikhona Khalil mengetahui keheranan para santri. Setelah tamunya pulang, maka dipanggillah para santri yang penuh tanda tanya itu. Lalu, Saikhona Khalil membacakan Al-Quran Surat Nuh ayat 10-12. Mendengar jawaban Kiai ini, para santri mengerti bahwa jawaban itu memang merupakan janji Allah bagi siapa yang memperbanyak baca istighfar. Memang benar, tak lama setelah kejadian itu, ketiga tamunya semuanya berhasil apa yang dihajatkan. 18. Obat sakit perut. Pada suatu waktu di suatu desa di Bangkalan, penduduk sering kehilangan sapi. Mendengar gosip di masyarakat Saikhona Khalil adalah kiai alim dan waliullah, maka ada perwakilan masyarakat yang datang sowan ke Saikhona Khalil dan orang itu mengutarakan masalah yang menimpanya. Lalu Saikhona Khalil mendengarkan. Orang itu mengutaran bahwa di desanya sering terjadi kehilangan sapi. Lalu Saikhona Khalil memanggil salah satu santrinya untuk membeli obat sakit perut dan obat itu dikasihkan ke tamu itu untuk diminum lalu disuruh pulang oleh Saikhona Khalil dan si tamu menurut saja. Sampai di tengah perjalanan pulang si tamu sakit perut dan orang itu mencari tempat untuk buang air besar dan pergi ke sungai. Tanpa disangka ternyata sapi-sapi yang hilang itu ada di pinggir sungai. Sungguh luar biasa. 19. Paku bengkok. Pada suatu hari ada seorang keluarga. Bapak dan ibu ingin sekali berangkat haji tapi penghasilan mereka tidak cukup, yang kerjanya hanya seorang petani. Mendengar kisah kewalian Saikhona Khalil, mereka berdua pergi sowan ke Saikhona Khalil. Sampai pada kediaman Saikhona Khalil, mereka berdua mengungkapkan keinginannya pergi ke Mekah menunaikan rukun Islam kelima. Setelah mendengar itu Saikhona Khalil masuk ke kamarnya mengambil bungkusan dan diberikan kepada kedua orang tamunya itu, dan Saikhona Khalil berpesan jangan dibuka bungkusan ini kecuali sampai di rumahnya nanti. Dan kedua tamu itu pulang sampai di rumah dibuka bungkusan itu, ternyata di dalamnya sebuah paku bengkok dan berkarat. Disimpanlah paku itu dan tetap melakukan aktivitas seperti biasanya setiap hari. Setelah selang berapa hari ada kabar bahwa ada kapal besar dari Amerika yang sandar ke desa petani itu dan peti hartanya tidak bisa dibuka karena hilang kuncinya, dan si orang Amerika itu melakukan sayembara barang siapa bisa membuka peti itu maka separuh dari hartanya boleh diambil. Mendengar kabar itu si petani itu ingat dengan paku bengkok yang dikasih Saikhona Khalil, lalu dengan percaya diri petani itu membuka peti itu. Subhanallah, peti itu bisa dibuka. Sangat senang petani itu dan membawa pulang separuh dari harta orang Amerika itu. Akhirnya keinginan untuk melaksanakan ibadah haji terkabul. Dan masih banyak lagi cerita-cerita kewalian Mbah Saikhona Khalil Bangkalan. Semoga kita